Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Baik, kita lanjutkan dari les yang sebelumnya. Ya. Kemudian yang kedua, ya, fitrun nasi alaih, ya. Fitrahnya manusia kepadanya, maksudnya ke rububiyah. Ya, fitrahnya manusia kepadanya maksudnya ke rububiyah, ya. Wa hadza tauhid markas bil fitr kama qala ta'ala fa aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, ya, la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Maka tauhid ini, tauhid rububiyah ini itu sesuatu yang fitrah, ya, sesuatu yang fitrah. Kama qala ta'ala fa aqim wajhaka lid-din hanifa, ya, maka tegakkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, ya. Fitratullahi fataran nasa 'alaiha, yang mana itu sesuai dengan fitrah Allah, ya, sesuai dengan fitrah Allah. Jadi baik yang kafir, ya, maupun yang mukmin itu sesuai fitrahnya meyakini penciptanya itu adalah Allah, ya. Fitrahnya kayak gitu, tanpa diajari, ya. Mereka tahu bahwasanya alam semesta ini enggak tercipta dengan sendirinya, pasti ada penciptanya. Yang ngasih rezeki siapa, ya, yang mematikan siapa, yang menghidupkan siapa, tahu semuanya. Karena rububiyah ini itu amrun fitri, ya, perkara yang fitrah, enggak perlu dipelajari lagi, ya. Enggak perlu kita pakai dalil-dalil yang banyak, gitu, alasan-alasan yang banyak, ya, enggak perlu. Ya, ateis lah itu yang nggak percaya. Nah, ini ada dalilnya kan? Wa an Ubay radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya ma min mauludin yuladu illa ala fitrah. Ya, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan kecuali di atas fitrah, ya. Maka orang tuanya lah yang mengyahudikan dia, atau yang menasranikan dia, atau yang memajusikan dia, gitu. Di semua kita itu dilahir di atas fitrah. Tahu kita siapa yang mengatur kita, ya, siapa yang memberi rezeki kita. Inilah rububiyahnya. Walam yakul yusallimanihi bi anna al-islam muwafiqun lil fitrah. Ya, paham di sini? Paham. Ar-raddu 'alal mulhidin al-munkirin liwujudillahi ta'ala. Ya, bantahan terhadap ateis, ya, yang mengingkari adanya Allah. Ya, bantahan terhadap ateis yang mengingkari adanya Allah. Yang tadi udah catat, ya? Udah? Oh, udah. Al-iqrar biwujudillahi ta'ala amrun fitri, ya, meyakini adanya Allah adalah hal yang fitrah. Meyakini adanya Allah adalah hal yang fitrah. Walam yunkiruhu illa, ya, man harafat fitratuhu kama hiyal hal fil mulahida minad dahriyin wasyuyu'iyyin wa nahwihim, ya. Dan tidak ada yang mengingkarinya kecuali orang-orang yang terbalik otaknya, ya, terbalik akalnya, atau terbalik fitrahnya. Maka tidak ada yang mengingkarinya kecuali dia orang yang telah terbalik fitrahnya, ya. Kama hiyal hal, sebagaimana seperti kondisi keadaan orang-orang ateisme, ya. Mulahidahnya ateis, mulahidah artinya ateis. Minad dahriyin wasyuyu'iyyin, yaitu dari kalangan dahriyin. Dahriyin itu maknanya sekuler, ya, orang sekuler, dahriyin, ya. Wasyuyu'iyyin, komunis, ya.
Komunis, Syuyu'in. Komunis sama, yang dia nggak meyakini adanya Tuhan. Tahu Nazi, ya, Nazi. Itu kan ada Jerman Barat, Jerman Timur. Ya. Nazi yang Hitler. Oh, nggak tahu ya, nggak belajar sejarah. Perang Dunia kedua itu. Ya, jadi dulu Hitler ini markasnya di Jerman. Dia bersekutu dengan Rusia, ya, dengan Cina, itu komunis. Jadi setiap ada orang yang meyakini ada Tuhan itu dibunuh. Masuk Yahudi lagi. Yahudi dulu habis sama Hitler. Yahudi. Sekarang komunis masih ada. Kim Jong Un, Korea Utara, komunis tuh ya. Kok ketawa, emang iya? Kan beda Korsel dengan Korut. Nah, kalau Korsel dia Kristen kebanyakannya atau Buddha, dia ya arahnya ke Amerika. Tapi kalau Korut, Korea Utara, dia komunis. Rusia, Cina komunis juga. Gitu. Jadi kalau orang yang nggak percaya Tuhan ya. Dahriyin artinya sekuler, Syuyu'in artinya komunis. Au takabbaru 'anil iqrar bihi, atau orang-orang yang sombong ya dari mengakuinya, ya, seperti Fir'aun, ya, kama hiya hal Fir'aun wa asbahahu, sebagaimana yang terjadi pada Fir'aun dan yang serupa dengannya. Wa min aqwal hujjaj al-mubattilah bi syubhatil mulhidin qauluhu ta'ala am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Dan termasuk dari hujjah yang paling kuat ya untuk membantah mereka adalah dalil qauluhu ta'ala am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya? Am humul khaliqun, apakah mereka yang menciptakan? Ya, apakah mereka yang sang pencipta? Ya. Am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Ya. Bal la yuqinun. Bahkan mereka sendiri pun enggak yakin. Gitu kata Allah. Ya, am khaliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka tercipta dengan sendirinya? Am humul khaliqun, atau mereka yang sang pencipta? Ya, am khalaqus samawati wal ard, atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bal la yuqinun, bahkan mereka pun enggak yakin gitu. Nah, inilah dalilnya yang paling kuat ya. Fahum imma ayakunu, baru nih 8 menit ya. Fahum imma ayakunu khaliqu min ghairi khaliq wa hadza batil, ya. Maka mereka imma ayakunu khaliqu min ghairi khaliq. Paham ini artinya tahu ya? Ya, artinya tahu. Fahum imma ayakunu khaliqu min ghairi khaliq wa hadza batil. Kira-kira apa artinya Trian? Hah? Apa kira-kira coba? Belajar terjemahkan coba sekali. Belajar terjemahkan coba. Hah? Situ apa judulnya kira-kira? Hah? Nggak ngerti ya? Imma ya, maka mereka ayakunu khaliqu min ghairi khaliq, maka mereka berpikir ya, ayakunu khaliqu min ghairi khaliq, mereka diciptakan tanpa pencipta. Wa hadza batil, ini batil ya. Bibada hatil uqul ya, dengan
jelasnya sebuah akal ya yang menolak akan hal itu ya, ta'alluq al-makhluq bi khaliq ya. Karena kalau misalnya ada makhluk pasti ada khaliqnya, kalau ada yang diciptakannya pasti ada sang pencipta. Begitu ya. Wa imma, dan bisa jadi ayyakunu khalaqu anfusahum, mereka menciptakan diri mereka sendiri ya. Wa hadza batil aidan, dan ini batil juga, salah juga. Li anna ma la wujuda lahu kaifa yajuzu an yakuna mausufan bil qudrah ya, dikarenakan ya apa-apa yang tidak ada wujudnya bagaimana dia bisa ada kemampuan untuk menciptakan gitu. Wa kaifa yakhluq ya, bagaimana dia menciptakan. Wa kaifa yata'atti minhul fi'il, dan bagaimana ia melakukan sebuah pekerjaan ya, sesuatu yang wujudnya nggak ada, gimana bisa melakukan ya sebuah pekerjaan, nggak bisa ya. Falam yabqa illa annahum khalaqahum khaliq wa huwa Allah taala, maka tidak lain mereka adalah ya diciptakan oleh sang pencipta, yaitu Allah azza wa jalla, Allah taala. Nah, ini dia. Jadi Allah di ayat ini ngasih pertanyaan ya, ini pakai apa aja, pakai logika aja lah gitu. Jadi siapa yang menciptakan? Am khuliqu min ghairi syai'in ya. Apakah mereka mengira ya mereka tercipta dengan sendirinya? Tidak mungkin. Ada batil. Ini salah. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ardh, atau mereka yang menciptakan langit dan bumi? Enggak mungkin juga. Kayak mana mereka enggak ada bisa pula menciptakan langit dan bumi? Mungkin. Ya kan? Lihat. Batil juga. Gitu. Ini bantahan terhadap mulhidin, ateis. Ya. Siapa? Si Coki ateis ya? Ya. Kena narkoba deh ya. Coki. Dia bilang kayak mana dia? Kayak mana agama dia Kristen? Ya kan sebelumnya kan dia Kristen, orang tua dia Kristen kan. Nah, kalau misalnya yang orang tuanya Islam dia jadi ateis, kita juga tuh parah itu kalau gitu. Jadi kalau misalnya dia fondasinya emang dia Kristen dari lahir, dia ateis, nah ya, bisa aja. Karena orang-orang Kristen pun nggak yakin dengan apa mereka yakinin. Gimana Tuhan bisa dilihat gitu ya, disalib, bisa mati, bisa disalib kayak gitu, kayak kolor. Mereka juga kurang yakin. Nah, menembus dosa. Ya kenapa kok mesti Tuhan gitu loh? Kenapa? Ya seharusnya hambanya lah yang berkorban untuknya, masa Tuhan berkorban untuknya, gimana? Terbalik kan? Jadi orang Kristen sendiri pun mereka juga bingung dengan agama mereka gitu. Ya banyak, makanya orang Kristen sekarang itu banyak ateis, kayak di Amerika, di Eropa, ya banyak ateis Kristen. Gitu. Yahudi pun banyak ateis. Ya, yang Kristen Yahudi banyak ateis. Tapi kalau Islam alhamdulillah ya masih ya ada, cuman ya dikit lah. Dikit. Itu yang udah parah kali otaknya tuh, parah kali akalnya. Fitrahnya terbalik-balik dah. Kemana dia nggak ada nih. Ya, manusia ini dulunya monyet aja. Sudah? Belum? Oh ya dah. Segini aja lah ya. Ada lagi tuh, cuman tanggung. Ya, ini enggak ikrar al-musyrikin bi tauhidil rububiyah la yadkhulu fil Islam. Bahwasannya ya musyrikin yang meyakini tauhid rububiyah itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Jadi ketika kita beriman pada rububiyah itu nggak cukup, kita harus beriman pada uluhiyah. Ya, singkatnya apa? Singkatnya Nabi SAW itu memerangi orang yang beriman pada rububiyah. Gitu. Kenapa? Karena mereka tidak beriman pada uluhiyah. Kalau musyrikin dulu mereka beriman loh dalam rububiyah. Mereka yakin Allah
sang pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam semesta, tapi mereka tidak beriman pada uluhiyah. Itu kafir Quraisy kayak gitu. Kalau sekarang enggak kan? Lebih parahnya sekarang. Dua-duanya enggak. Coba. Itu pun Rasulullah perangi mereka, kafir Quraisy. Padahal mereka beriman kepada tauhid rububiyah. Tapi itu tidak mencukupkan mereka pada Islam, ya, tidak memasukkan mereka pada Islam. Itulah intinya. Dan intinya itu sebenarnya. Intinya itu. Dan insyaallah pada pekan depan ujian ya, atau pelajaran berikutnya kita langsung ke halaman 25 tauhid uluhiyah. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.